Hai, Sally di sini. Usiaku 25 tahun dan aku suka sekali make up. Maksudku aku beneran cinta make up. Aku bahkan gak mau buka pintu untuk tukang pos dengan wajah polos. Kekagumanku akan make up dimulai saat aku masih anak-anak. Ibuku adalah beauty blogger terkenal dan bahkan membuat merek kosmetiknya sendiri. Semua orang mulai dari model terkenal hingga aktris Hollywood ingin memakai produknya. Dulu industri ini berbeda, bukan tentang dengan YouTube dan beragam saluran media. Sebaliknya, orang-orang seperti ibuku harus mengambil jalur berbeda untuk mempromosikan produk mereka. Aku ingat betapa luar biasa rasanya berjalan ke toko obat dan melihat makeup ibuku ada di rak. Tapi kemudian, dunia ibuku runtuh. Dan itu berkat satu model payah. Aku tahu ada yang tidak beres ketika ayah menjemputku dari sekolah. Dia hampir gak pernah menjemputku, biasanya selalu ibu. Dan lebih anehnya lagi, dia gak bicara sepatah kata pun padaku. Lalu aku jalan masuk rumah saat mendapati ibu berdiri di depan cermin sembari mengusap riasan di seluruh wajahnya. Ibuku adalah wanita glamor berpenampilan sempurna. Aku gak pernah melihatnya terlihat dan bersikap seperti ini sebelumnya. Yang kuingat aku cuma menatapnya, gak tahu harus berkata atau berbuat apa. Lalu dia mulai menangis yang menyebabkan riasannya luntur dari wajahnya. Aku ingat mengira ibu kelihatan seperti badut seram. Dia kelihatan hilang kendali. Dengan nada keras, ayah berkata padanya, "Coba kau lihat dirimu. Bagaimana bisa kau biarkan Sally melihatmu seperti ini?" Kemudian ayah menutupi mataku dan menarikku keluar dari sana. Aku bertanya padanya apa yang terjadi, lalu ayah menghela nafas dan memberitahuku kalau ada seorang model mengalami alergi produk selama ibuku siaran langsung. Dan sekarang ia menjalani perawatan di rumah sakit kulit. Dia menyalahkan produk kosmetik ibuku, yang berarti baik tim pers dan polisi sekarang terlibat. Sekarang industri kecantikan memboikot berbagai produk yang ibuku sudah susah payah ciptakan. Besoknya sepulang sekolah, ibuku tampak bersemangat. Dia mengajakku beli milkshake dan kami bernyanyi bersama lagu-lagu Disney di mobil. Kukira semuanya kembali normal, tapi sesampainya di rumah, ia lalu mendudukkanku lalu berkata padaku, "Sally, kau akan jadi modelku dan menyelamatkan keluarga ini." Dan dia merekam sendiri mengaplikasikan produk makeupnya padaku. Ibu menengok ke kamera dan berkata, "Lihat, aku berani memakaikan produkku ke kulit lembut putriku. Karena aku tahu benar-benar tidak ada yang salah dengan produk tersebut." Masalahnya adalah cuplikan gadis muda di Rias itu membosankan dibandingkan dengan foto mengejutkan dari model terkenal dengan kulit terbakar. Semua merek berpaling darinya. Ibu berubah dari seorang pengusaha yang sangat sukses menjadi terboikot dalam semalam. Investigasi kemudian membuktikan bahwa kerusakan kulit model itu dikarenakan suntikan botox palsu, bukan karena produk ibuku. Tapi ini sudah terlambat, karena ibuku sudah kehilangan semua kesepakatan dan kerjasamanya. Dan uang yang dikeluarkan untuk tuntutan hukum yang mahal membuat keluargaku bangkrut. Setelah itu ibuku meninggalkan industri kecantikan. Tapi sore itu mengubah hidupku. Aku selalu merasa bangga karena tumbuh di lingkungan yang penuh dengan orang cantik dan terkenal. Tapi hari itu setelah dirias oleh ibuku, aku merasa sangat cantik. Kupandang cermin dan menemukan diriku sendiri seperti semua gadis impian yang pernah kulihat di masa kecilku. Penampilan baruku yang cantik membuatku makin percaya diri. Sejak itu aku mulai berlatih merias diri dan obsesi ini tidak berhenti hingga aku tumbuh dewasa. Sejak usia 14 tahun, aku nggak pernah terlihat meninggalkan rumah tanpa wajah berias lengkap. Ini memberiku tambahan percaya diri dan membuatku merasa siap menjalani hari. Saat aku memakai riasan, maka nggak terlalu penting kalau sekarang kondisi orang tuaku miskin. Aku cantik dan bisa menghadapi dunia. Sekarang di usiaku yang ke-25 aku masih memuja make up. Kuakui aku ini pecandu make up, bahkan cowokku, Chris, tidak pernah melihat wajah polosku. Saat aku menginap di rumahnya, aku tidur dengan riasan lengkap. Kemudian kutunggu sampai dia tertidur supaya aku bisa menyelinap ke kamar mandi lalu membasuhnya dan memberi pelembab. Kemudian aku akan bangun 2 jam lebih awal agar bisa mengaplikasikan makeupku. Kemudian ke tempat tidur dan seolah baru saja bangun seglamor itu. Ya, menjaga penampilan memang kerja keras, tapi saat dia melihatku seolah aku ini gadis tercantik di dunia. Ya, itu membuat semua begitu sepadan. Hanya saja ada suatu waktu Chris bangun lebih awal dan masuk saat aku sedang berias. Aku sangat kaget dan buru-buru menutupi wajah dengan tanganku sambil berteriak, "Tidak, jangan lihat aku mengerikan." Dia tertawa dan berkata, "Jangan konyol, sedikit make up gak mengubah kenyataan kalau aku mencintaimu. Dan menganggap kalau kau ini gadis tercantik yang pernah ada." Ini sungguh manis, tapi aku masih saja meneriakinya sampai dia meninggalkan ruangan. Namun kata-katanya membuatku berpikir, apa benar dia sungguh mencintaiku? Kami sudah bersama selama 2 tahun, tapi dia belum pernah melihat wajahku apa adanya. Jadi, bagaimana dia tahu kalau dia mencintaiku kalau aku nggak bermake up? Aku nggak bisa berhenti memikirkan ini. Aku perlu tahu apa dia sungguh mencintaiku atau tidak.
Jadi ku tanggalkan semua riasanku, ya, bahkan lip gloss beningku. Lalu ku ikat rambutku ke belakang dan memakai pakaian santai serta sepasang sepatu sneakers. Aku berdiri tepat di belakangnya di kafe favoritnya. Dengan ragu ku datangi meja di mana dia duduk dan merasa bingung bagaimana aku bicara. Saat dia menongak melihatku sembari tetap melihat-lihat HP-nya dan berkata, "Ya, kamu boleh duduk di sini soalnya aku pergi sebentar lagi." Dia nggak mengenaliku. Menarik. Aku duduk di depannya, berpura-pura jadi cewek imut dan pemalu, lalu pelan-pelan memulai obrolan. Ku coba memvariasikan nada suaraku untuk bertanya apa yang sebaiknya ku pesan. Dia benar-benar mengira aku cuma gadis asing. Kami ngobrol lama sekali, ku katakan padanya, kelihatannya kamu nggak harus segera pergi ya. Dia tersenyum dan memujiku imut. Ini membuatku jadi lebih percaya diri. Jadi saat itu aku punya keberanian untuk mengatakan padanya kalau aku ini pacarnya. Tapi tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, "Kalau kamu gak punya cowok, apa bisa aku dapat kesempatan untuk lebih mengenalmu?" Apa? Dia ini masih terikat hubungan denganku. Nggak dapat dipercaya. Ya, rencana lain tiba-tiba muncul di kepalaku. Jadi aku berusaha tetap tenang dan menjawab dengan malu-malu. Boleh. Setelah itu aku mulai menjalani dua kehidupan yang berbeda. Saat aku mengenakan riasan lalu bersikap energik dan menarik, Chris memuji betapa cantik dan menawannya aku. Dan dengan bangga memamerkanku ke teman-temannya. Tapi saat aku muncul dengan wajah polos dan bersikap malu-malu, dia bilang dia suka betapa manis dan lugunya aku. Dan menurutnya cewek yang memakai make up sepanjang hari itu tragis. Tragis? Berani-beraninya dia. Dia akan bohong kalau sedang pergi dengan teman-temannya. Jadi dia bisa menghabiskan waktu denganku yang tak bermake up. Dia kemudian menciumku yang bermake up dan bilang betapa dia sangat menyukai aku yang glamor. Ya, benar. Aku nggak percaya betapa palsunya cowok ini. Dulu aku berpikir dia mencintaiku, tapi sekarang dia berselingkuh dariku. Denganku, seorang playboy sepertinya nggak pantas mendapat versi manapun dari diriku. Jadi ini waktunya balas dendam. Jadi saat dia mengajak aku yang tak bermake up untuk bepergian, aku malu-malu mengiyakan. Aku tahu dia cuma mau mengelabui cewek lugu untuk diajak tidur dengannya. Saat dia bersantai di kolam, dengan malu-malu ku katakan aku akan mandi dan menunggunya di kamar. Dan sumpah, kulihat matanya berbinar girang. Kulari ke kamar mandi menyalakan shower. Kemudian meletakkan jejak baju versiku yang tak bermake up lalu menyelinap ke ruangan terdekat yang sudah kupesan untuk semalam. Di sana aku berubah menjadi versiku yang bermake up, kemudian kembali membunyikan bel pintu. Jelas, dia harus bergegas dari kolam untuk membuka pintu dan saat dia melihatku wajahnya jadi pucat. Aku masuk tanpa persilakan. Dengan tenang berjalan melalui kamar mewah itu. Lalu mengambil semua jejak perselingkuhan yang sebelumnya kucacarkan di lantai. Baju pantai, bikini, dan bahkan lingerie. Kemudian kulemparkan semua padanya. Dia nggak mampu mengucap sepatah kata pun dan menjadi panik saat aku terus berjalan ke toilet. Di mana ada suara pancuran air dengan tenang berkata, "Orang yang peluk gampar ini ada di dalam kan?" Dia panik lalu berlari di antara aku dan pintu. "Itu nggak sepadan dengan tindakanmu sayang, dia bukan siapa-siapa, kau satu-satunya untukku." Aku bertanya padanya, apa dia cantik? Enggak, dia membosankan dan kuno, gak sepertimu. Kudorong dia menjauh dan membuka pintu untuk masuk. Dia panik melompat tepat di belakangku dan mematung saat selingkuhannya gak bisa ditemukan dalam uap pancuran air panas. Dia mungkin mengira dia kabur sendiri dan paling tidak menyelamatkan hidupnya. Aku masih masuk, menanggalkan pakaian dan mengenakan jubah mandi tepat di depannya. Kemudian berjalan mendekati cermin dan mulai menghapus riasanku. Dia masih sangat berani dan gak punya malu. Aku benar-benar mengelabuimu, gak ada cewek lain. Ini memang rencanaku untuk membawamu ke sini. Mari kita nikmati malam ini sayang. Dia benar-benar berbakat bohong. Aku diam-diam saja menghapus semua riasan di wajahku. Aku gak pernah melihatmu menghapus riasanmu. Malam ini akan hebat, katanya sambil berjalan mendekat untuk memelukku dari belakang. Aku menyelesaikannya dengan mengikat rambutku dan mengusap uap di cermin dengan tanganku lalu berkata, "Jadi apa kamu mau tidur denganku malam ini?" Dia melihat ke arah cermin melihat sosokku yang lain dan berteriak ketakutan, berlari seolah dia baru saja melihat hantu. Malam itu, dengan muram aku bermalam di kamar mewah hotel itu dan menikmati hari pertamaku hidup melajang. Make up memang minat dan hobiku dan aku nggak akan mengubahnya untuk siapapun, terutama untuk jenis cowok macam itu. Tapi aku sekarang sadar kalau aku layak menemukan pria yang mencintaiku tanpa syarat. Apakah versiku yang glamor dan bermake up atau versiku yang polos dan bebas make up?